Pergi wisata naik kapal selam. Cakep. Nunggunya di pinggir dermaga. Artinya. Izinkan saya mengucapkan salam, mohon dijawab dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, masih semangat kan ya? Masih. Alhamdulillah, ini adalah hari kelima untuk pelatihan teknik sekretaris pimpinan dengan materi konsep dasar rapat pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat data yang ada di slide bahwa 71% rapat dianggap tidak produktif. Nah, dari angka tersebut, pegawai sebanyak 71% menganggap bahwa rapat yang mereka ikuti itu manfaatnya tidak sepadan dengan waktu yang sudah mereka keluarkan. Nah, maka dari itu kita harus membuat sebuah terobosan dari temuan data tersebut, kita sebagai sekretaris pimpinan supaya nanti bisa mengelola rapat pimpinan yang lebih efektif, efisien, dan produktif. Nah, bagaimana sih cara mengelola rapat supaya lebih efektif, efisien, dan produktif? Itu nanti yang akan kita pelajari bersama. Dengan saya, Ida Maharani, Widya Iswara, ahli muda dari Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional dan Penjaminan Mutu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Nah, Bapak Ibu sekalian kan sudah mengenal saya. Nah, sekarang kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka kita harus kenalan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebutkan nama lengkap dan instansi Bapak dan Ibu sekalian, karena saya sudah mendapatkan informasi dari panitia bahwa seluruh peserta ini adalah para sekretaris pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan. Nah, nanti coba sampaikan secara singkat harapan apa dari materi konsep dasar pimpinan. Baik, kita mulai sekarang. Silahkan dimulai dari ujung kiri. Baik, terima kasih Bu Ida. Nama saya Rame Prianto dari Pusdiklat Keuangan Publik ya. Harapan saya mengikuti pelatihan ini dapat menentukan jenis rapat yang tepat sesuai dengan tujuannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Rame dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang lainnya. Ini saya lihat tadi harapan-harapan yang disampaikan oleh Bapak Ibu peserta itu sangat relevan sekali dengan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu nanti saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar rapat pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan baik. Kemudian nanti indikator keberhasilan Bapak dan Ibu sekalian setelah mengikuti pembelajaran ini adalah ketika nanti Bapak dan Ibu sekalian mampu menjelaskan definisi rapat dengan baik, menerangkan tujuan rapat dengan tepat, dan juga mengkategorikan jenis-jenis rapat dengan benar. Nah, tadi Bapak dan Ibu sekalian sudah kenalan, saya juga sudah tahu harapannya dan sudah relevan sekali ya harapan dengan tujuan yang akan kita sampaikan. Nah, sekarang tolong buka gadget masing-masing, bisa pakai laptop ataupun bisa pakai handphone. Silahkan di scan barcode yang ada di slide. Nah, di situ nanti Bapak dan Ibu sekalian akan terhubung dengan Kahoot. Nah, nanti ada 2 pertanyaan. Tolong isi 2 pertanyaan tersebut nih. Apa jenis rapat pimpinan yang paling sering Anda ikuti? Kemudian menurut Anda apa tantangan terbesar dalam mengelola rapat pimpinan? Nah, saya berikan waktu 1 menit untuk bisa mengisi 2 pertanyaan tersebut nih. Saya ingin tahu nih kira-kira Bapak Ibu sekalian di sini kan sekretaris pimpinan, pasti sering sekali menghandle rapat pimpinan. Ingin tahu nih sejauh mana pemahaman Bapak Ibu sekalian mengenai jenis-jenis rapat, kemudian apakah pernah menghadapi tantangan dalam mengelola rapat pimpinan. Baik, saya coba cek dari handphone hasilnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sejumlah 7 peserta dan semua data sudah masuk semua. Nah, ternyata jawaban Bapak dan Ibu sekalian sangat variatif sekali ya. Jenis rapatnya ada rapat bulanan, rapat pengelolaan kinerja, rapat insidental, rapat dan lain sebagainya. Kemudian ternyata tantangan yang dihadapi Bapak Ibu sekalian juga sangat beragam nih, mulai dari sulitnya menentukan jadwal karena sibuknya pimpinan. Ada juga nih yang menjawab bahwa waktu rapat selalu molor. Ada juga nih tujuan rapat tidak tercapai pada akhir rapat. Oh baik, ternyata beragam sekali ya tantangan yang ditemui oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nanti untuk bisa mengantisipasi atau menghadapi tantangan-tantangan yang Bapak
Ibu telah hadapi pada saat menjadi sekretaris pimpinan dalam mengelola rapat, nanti akan bisa terjawab cara atau solusinya ketika Bapak dan Ibu sekalian memahami 3 materi pokok, yaitu mengenai definisi rapat, tujuan rapat, dan juga jenis-jenis rapat. Nah, ini adalah 3 materi yang akan saya sampaikan. Baik, untuk definisi rapatnya ini ada berbagai definisi, baik dari KBBI, kemudian dari para ahli, dan juga definisi yang sudah saya coba simpulkan dari beberapa pendapat para pakar. Nah, kalau dari definisi tersebut, rapat itu bisa kita breakdown menjadi 5W1H untuk definisinya, yaitu what itu apa? Rapat adalah pertemuan atau kumpulan. Kemudian who itu siapa? Yaitu 2 orang atau lebih. Kemudian where itu bisa di dalam ruangan ataupun ruangan, baik itu daring maupun luring. Kemudian when adalah ketika ada hal yang ingin dibicarakan untuk memutuskan suatu masalah, dan why, kenapa harus ada rapat? Karena untuk mencapai tujuan bersama. Dan how ini adalah bisa formal ataupun informal. Itu adalah definisi dari rapat. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui definisi rapat. Nah, kemudian sebelum Bapak Ibu sekalian sebagai sekretaris pimpinan, ketika akan mengagendakan sebuah rapat pimpinan, tolong tentukan dulu tujuan rapatnya. Tolong berkoordinasi dengan pihak penyelenggara rapat ataupun pimpinan. Kira-kira tujuan dari diselenggarakan rapat itu apa? Nah, untuk tujuan rapat itu ada berbagai hal. Yang pertama yaitu penjajakan ide atau gagasan. Ketika rapat tujuannya untuk penjajakan ide atau gagasan, maka nanti hasil yang diharapkan adalah list dari berbagai ide yang dikumpulkan dari peserta. Kemudian yang kedua adalah penyampaian informasi. Ketika tujuannya penyampaian informasi, maka hasil yang diharapkan adalah pemahaman yang seragam dan akurat atas informasi yang disampaikan kepada seluruh peserta. Kemudian tujuan ketiga adalah evaluasi ide atau gagasan. Nah, ketika evaluasi ide atau gagasan berarti nanti hasil yang diharapkan adalah ide yang sudah dipersempit gitu ya, yang sudah direview dan disepakati seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengambilan keputusan, berarti ini nanti hasil yang diharapkan adalah keputusan final, namun tetap harus ada pemahaman yang jelas apa yang harus dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, kemudian nanti kapan itu harus dilakukan. Kemudian selanjutnya ini adalah pembuat dokumen, berarti nanti hasil akhirnya adalah dokumen yang ditetapkan. Kemudian kalau pemberian motivasi itu berarti output yang diharapkan adalah misalkan peningkatan motivasi kerja, peningkatan engagement ataupun komitmen. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ketika tujuan rapat sudah diketahui oleh Bapak dan Ibu sekalian, maka Bapak dan Ibu sekalian harus menerjemahkan ke dalam jenis-jenis rapat. Nah, dari sini kita akan belajar nih 3 jenis rapat ya, berdasarkan tujuan, kemudian berdasarkan waktu dan lain sebagainya. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan tujuan diselenggarakannya, itu ada rapat penjelasan, tentunya tujuannya untuk memberikan informasi, kemudian rapat pemecahan masalah, kemudian rapat perundingan, kemudian rapat pengambilan keputusan, kemudian rapat brainstorming, dan juga rapat pembaharuan status. Nah, untuk tujuannya itu nanti berbeda-beda tergantung dari jenis rapat yang akan kita lakukan. Kalau untuk rapat penjelasan satu arah, kemudian kalau untuk problem solving itu biasanya meminta partisipasi aktif dari seluruh partisipan. Kemudian untuk rapat perundingan ini biasanya nanti akan melibatkan banyak pihak terkait dengan kepentingan yang berbeda, dan tentunya kalau untuk rapat perundingan itu dibutuhkan negotiation skill dari pihak yang akan diundang. Kemudian kalau rapat pengambil keputusan itu biasanya nanti akan ada diskusi dulu, analisis dulu, kemudian nanti akhirnya akan ada langkah yang akan diambil sebagai solusi. Nah, kalau untuk brainstorming ini rapat untuk menghasilkan ide-ide baru, jadi fokusnya itu adalah pengumpulan ide. Kemudian rapat pembaruan status ini adalah untuk mengetahui informasi terkini mengenai kemajuan proyek. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan sifatnya itu ada rapat resmi, tidak resmi, rapat terbuka, dan rapat tertutup. Nah, dari namanya saja sudah tahu ya, untuk rapat resmi berarti formal, untuk tidak resmi tidak formal, tidak ada perencanaan, biasanya insidental. Rapat terbuka itu semua pegawai ikut dan sifatnya tidak rahasia, kalau tertutup sifatnya rahasia. Kemudian berdasarkan keteraturan waktunya itu ada rapat rutin dan rapat insidental. Kalau rutin itu biasanya waktunya sudah ditentukan, ada mingguan, triwulan, semester, tahunan. Kemudian kalau insidental itu di luar jadwal rapat rutin. Nah, dari sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Pak Warji. Kalau
dialog kinerja itu termasuk rapat apa ya? Oh, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kalau DKO itu adalah rapat rutin Pak Warji karena diselenggarakannya setiap bulan sekali ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat kritis. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian kita simak ya video berikut. Nanti saya mohon satu peserta untuk menjadi volunteer menceritakan isi dari video tersebut. Oke, baik, berikut videonya. Oke, silahkan satu peserta menjadi volunteer untuk menyampaikan kira-kira isi video apa. Silahkan Bang Henry. Saya Bu, Ya. video tersebut termasuk rapat brainstorming. Ya. Dengan kriteria brainstorming adalah jangan mengevaluasi ide saat fase menghasilkan ide. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepat sekali jawabannya Bang Henry ya. Jadi tadi adalah jenis rapat brainstorming, di mana rapat brainstorming itu kita hanya fokus pada kuantitas, bukan kualitas ide. Oke, nah selanjutnya nih, saya lihat Bapak dan Ibu sekalian sudah sangat paham ya dengan definisi, tujuan, dan jenis. Nah, kita akan mengecek pemahaman Bapak dan Ibu sekalian dengan studi kasus. Ini ada 4 kelompok, saya bagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, minta tolong Pak Warji untuk dibagikan. Nah, nanti silahkan baca setiap situasi organisasi, nanti diskusikan bersama kelompok kira-kira untuk situasi organisasi berikut ini jenis rapatnya seperti apa. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Nanti kelompok 1 pertanyaan 1, kelompok 2, 3, nanti untuk kelompok 3 dan seterusnya. Oke. Baik, sudah selesai Bapak dan Ibu sekalian? Sudah, oke, baik. Kita lihat nih, untuk kelompok 1, kira-kira dengan situasi organisasi yang disajikan di slide itu masuk dalam rapat apa? Kelompok 1. Silakan Pak Warji. Ya, itu termasuk rapat penjelasan informasi. Oke, terima kasih. Kemudian untuk kelompok 2, itu termasuk rapat? Rapat rutin. Rapat rutin, benar sekali. Kemudian kalau untuk situasi organisasi nomor 3 termasuk rapat? Rapat Problem solving. Oh, Oke, untuk kelompok 4 silahkan. Iya. Kelompok 4 Iya. itu yang itu Bu ya, tim proyek A menghadapi. Ya. Oke, Pak. Rapat problem solving. Oke, dan benar rapat sekali. insiden. Benar sekali, benar sekali. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Semua sudah menjawab dengan benar. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti materi yang saya sampaikan sudah dipahami baik oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan bahwa definisi itu merupakan adalah landasan konseptual, dan kemudian tujuan itu merupakan arah pedoman, kemudian jenis itu adalah merupakan kerangka praktis. Nah, ketika ketiga hal tersebut sudah kita kuasai, maka nanti keberhasilan pengelolaan rapat akan bisa tercapai. Jadi dengan menguasai ketiga aspek tersebut, sekretaris pimpinan nanti dapat merancang rapat yang efektif, efisien, produktif, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih tepat sasaran dan mendukung kinerja organisasi. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, terakhir saya ingin mendengarkan insight dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya berikan post-it sebanyak 1 untuk 1 orang, tolong ditulis insight-nya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti saya akan baca. Saya ingin mengecek apakah Bapak dan Ibu sekalian ada wawasan atau pengetahuan yang didapat selama materi ini. Nah, baik. Oh, Mas Rame, silahkan. Apa Mas insight-nya? Bisa disampaikan? Jadi melalui kegiatan ini ya, saya dapat mengetahui jenis rapatnya. Oke, benar sekali. Untuk Teh Kiki? Sebelum mengagendakan rapat, kita harus tahu dulu tujuannya. Oke, baik, benar sekali. Itu adalah 3 pengetahuan yang didapat dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Nanti untuk insight yang sudah ditulis di post-it akan saya baca satu persatu. Terima kasih. Kemudian untuk terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, saya akhiri dengan sebuah quote dari Steve Jobs. Jadi, you should never go to a meeting without a clear idea of what you are trying to achieve. Jadi, jangan pernah Anda mengagendakan rapat tanpa mengetahui tujuan yang jelas yang akan dicapai. Karena tanpa tujuan, maka rapat hanya sekumpulan orang yang berkumpul menghabiskan waktu dan pada akhirnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekian dari saya Bapak dan Ibu sekalian, kita jumpa pada mata pelatihan yang lainnya. Tiada gading yang tak retak. Apabila saya ada salah dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian.